Ya, anak-anak, Paman Sam hadir lagi di acara apa? Di acara anak kreatif. Wah, anak kreatif kali ini ya, Paman Sam mencoba untuk mencari latar belakang hutan jati. Wah, tentunya anak-anak pernah ke hutan jati. Tentunya juga ada yang tidak pernah ke hutan jati. Jadi hutan jati itu seperti ini. Jadi hutan jati itu hutan yang semua tanamannya adalah pohon-pohon jati. Nah, sekarang ini pohon jati masih kelihatan subur, ada daun-daunnya yang hijau. Tetapi memang pohon jati ini mengalami dua musim, yaitu musim gugur dan musim semi. Nah, biasanya kalau musim kemarau, anak-anak, musim kemarau itu di hutan jati itu nampak kering, daun-daunnya berguguran, daun-daunnya berwarna coklat, kemudian berguguran berserakan di atas tanah. Sehingga kalau kita melihat hutan jati pada saat musim kemarau atau saat musim gugur, seakan-akan kita melihat hutan jati atau pohon jati itu mati, kering, kerontang. Padahal tidak. Nah, tidaknya bagaimana? Buktinya apa? Nah, ketika muncul musim semi, biasanya pada musim hujan, itu ternyata pohon-pohon jati yang semula kita lihat nampak kering kerontang seakan-akan mati, ternyata muncul, tumbuh tunas-tunas daun, bermunculan hijau, kecil-kecil, besar-besar, sampai besar. Kalau pohon daun jati kan besar. Ternyata begitu. Nah, kemudian daun-daun jati yang berserakan di atas tanah, itu pasti kita menganggap, wah, daun-daun jati yang sudah berguguran ini tidak berguna sama sekali. Ya memang, karena daun jati ini kalau kebutuhan anak manusia, kebutuhan kita semua, itu kalau masih hijau, masih segar, itu biasanya dibuat pencuk, dibuat bungkus. Kalau dulu zaman Paman Sam masih kecil, dulu di pasar itu tidak ada kertas bungkus plastik seperti sekarang ini. Juga daun-daun pisang juga masih sedikit. Dulu banyaknya daun jati. Nah, jadi kalau beli daging itu kalau beli daging pada zaman Paman Sam kecil itu, ibu atau nenek Paman Sam kalau beli daging itu dagingnya dibungkus dibungkus daun jati. Nah, itu fungsi daun jati bagi manusia. Nah, sehingga ketika melihat daun-daun kering yang berserakan di hutan jati di atas tanah itu, seakan-akan kita tidak butuh lagi, seakan-akan sudah tidak berguna lagi bagi kehidupan manusia. Padahal daun-daun kering yang berjatuhan, yang seakan-akan sudah tidak berguna, ternyata masih berguna bagi alam semesta. Daun-daun itu masih berguna bagi pertumbuhan pohon jati. Bergunanya bagaimana? Nah, ternyata daun-daun jati karena lebar-lebar daunnya, kemudian jatuh berserakan di atas tanah, menutupi tanah, ternyata fungsinya apa? Ternyata fungsinya melindungi teriknya matahari di musim kemarau itu, supaya tidak berlebihan teriknya, supaya tidak berlebihan panasnya, sehingga melindungi tanah pohon-pohon jati, melindungi tanah di hutan jati, sehingga tanah-tanah di hutan jati walaupun masih musim kemarau, tetapi tidak kering kerontang sebenarnya, karena tertutup oleh
daun jati. Bahkan daun jati itu karena kena sinar matahari, kena cuaca siang, kena cuaca panas, dingin, siang, malam, ternyata daun-daun jati itu menimbulkan embun. Nah, menimbulkan embun sehingga tetesan-tetesan embun di pagi hari. Nah, biasanya embun itu kan munculnya di tengah hari, di tengah malam, selebih dari jam 12 itu sudah mulai berproduksi embun daun-daun di atas tanah itu, seperti embun-embun di rumput-rumput itu. Nah, itu selama itu, jadi setelah pukul 12 malam itu memproduksi embun-embun. Nah, embunnya itu bisa netes ke atas tanah sehingga tanahnya tidak kering kerontang seperti yang kita bayangkan. Nah, sehingga ketika matahari sudah terbit, sudah muncul jam 6, jam setengah 6, jam 5 sudah mulai muncul, jam 7 sudah mulai panas. Nah, embun-embun, sisa-sisa embun masih ada sedikit, tapi kebanyakan sudah jatuh ke atas tanah. Di siang hari panas lagi. Begitu perputarannya, bagaimana manfaat daun pohon jati walaupun sudah kering ternyata masih berguna. Ya, mudah-mudahan begitu juga untuk kehidupan kita semua, walaupun sudah usia tua, seakan-akan sudah tidak berguna lagi, atau teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang sedikit mengalami kehidupan yang belum beruntung secara fisik, misalnya buta, misalnya tuli, misalnya bisu, itu sebenarnya masih berguna. Seperti tadi, pohon jati walaupun kering, kerontang, tetapi sebetulnya dia masih berguna bagi kehidupan pohon jati itu sendiri. Begitu pula kita anak manusia, kekurangan fisik yang ada di diri kita itu sebenarnya masih berguna bagi kehidupan manusia. Nah, itu sedikit pengantar mengapa Paman Sam memberi pengantar itu, karena pada episode sekarang Paman Sam mencoba mencari latar belakang pohon jati. Nah, seperti di belakang ini. Luas sekali. Baiklah, hari ini Paman Sam seperti biasanya ingin mendongeng tentang judulnya enaknya merusak persahabatan. Ini merusak persahabatan ini jangan sampai terjadi di antara anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan rumah. Jangan sampai merusak persahabatan antar teman. Ceritanya begini, di satu zaman ya seperti ini, di sebuah hutan hiduplah seekor serigala, kemudian singa, dan harimau. Ada tiga jenis binatang: serigala, singa, dan harimau. Nah, dalam kehidupan bertiga jenis binatang tersebut ini ternyata ada pembagian tugas, ada pembagian kewajiban dari masing-masing tiga persahabatan, singa, serigala, dan harimau. Tetapi bagaimana kelanjutan dari dongeng singa, harimau, dan serigala ini? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, anak-anak, terima kasih. Waduh, Paman Sam senang sekali karena anak-anak masih setia itu di depan pesawat televisi. Sudah ada yang bawa keripik sama kacang. Tentunya ibu bapak juga
mendampingi putra-putrinya ketika harus melihat pesawat televisi, karena memang anak-anak ini masih perlu bimbingan ketika melihat tayangan-tayangan televisi, apalagi kalau harus melihat dipegangi HP ya. Anak-anak ini bebas melihat apa saja, video apa saja yang ada di YouTube misalnya begitu, atau di TikTok. Bebas sekali anak-anak sekarang untuk membuka seperti itu. Itulah sebabnya ibu bapak harus mendampingi anak-anak, harus bijaksana untuk memberikan satu kebebasan. Memang itu kebutuhan anak-anak, tetapi harus ada batas-batasnya. Seperti saat ini ini Paman Sam senang karena ibu bapak sudah mendampingi anak-anak menyaksikan anak kreatif di Dharma TV ini. Baiklah anak-anak, Paman Sam melanjutkan dongengan tadi. Wah, ini ada apa tadi? Harimau, betul. Terus satunya apa? Satunya singa, betul. Satunya lagi serigala, betul. Nah, serigala ini memiliki tugas melayani harimau dan singa. Kasihan juga sebetulnya serigala ini, hidupnya sama-sama di hutan tetapi tugasnya melayani harimau dan singa. Melayaninya itu begini, melayani dalam hal soal makan. Nah, kalau harimau dan singa ini selalu makan daging yang segar-segar. Melayani harimau dan singa ini makanan-makanan hasil buruan singa dan harimau di hutan yang lebat seperti ini, misalnya mendapat kijang gitu ya, mendapat mangsa kijang atau mendapat mangsa kelinci, misalnya begitu ya. Nah, si harimau dan si singa ini selalu makan makanan yang lezat, yang segar. Nah, sementara si serigala ini ya karena memang tugasnya dia hanya makan sisa-sisa dari makanan harimau dan singa. Kasihan juga ya sebetulnya, tetapi ya bagaimana lagi, karena memang itu sudah tugas dan kewajibannya seperti itu. Lalu serigala ini berpikir, kok saya seperti ini terus ya, harus melayani harimau, melayani singa, makanan-makanan yang lezat dan segar, tetapi saya sendiri hanya makan sisa-sisa dari makanan singa dan harimau. Bagaimana ya? Aku punya akal. Aku harus mengadu domba antara harimau dan singa. Aku harus memecah persahabatan harimau dan singa. Aku harus memutus persahabatan harimau dan singa. Wah, itu pikiran dari serigala sudah jelek. Pikiran dari serigala sudah negatif sekali. Padahal harimau dan singa ini sudah melakukan, menjalani persahabatan yang lama sekali. Dimanapun ada harimau, pasti di situ ada singa. Dimanapun ada singa, pasti di situ ada harimau. Nah, ini pokoknya persahabatannya sudah erat sekali. Nah, suatu saat serigala mendatangi harimau. Wah, dengan langkah yang digagah-gagahkan. Padahal serigala biasanya jalannya biasa gini, tapi pada saat itu melangkahnya digagah-gagahkan. Marani mendatangi harimau. Nah, kebetulan sekali waktu itu harimau dan singa memang sedang sama-sama tidak bersama. Misalnya harimau ada di bukit yang sebelah sana, si singa berada di tengah hutan sebelah
belakang Paman Sam ini, misalnya begitu. Nah ini akhirnya serigala marani menghampiri singa dulu. Hei singa. Si singa menoleh. Oh, ada apa kamu mendatangi aku hari ini? Kan biasanya kamu hanya melayani aku makan. Begini harimau, begini singa, saya mau memberitakan sesuatu yang buruk bagi singa. Saya akan memberitahukan kejelekan harimau terhadap singa. Bukankah singa selama ini baik-baik saja dengan harimau kan? Ya tentu saja, aku selalu baik dengan harimau. Bukankah harimau itu sahabatku? Nah, itulah yang akan aku beritahukan pada singa. Begini singa, jangan sampai bilang-bilang siapa-siapa ya. Ya cepat katakan. Ternyata harimau itu menjelek-jelekan singa. Katanya singa itu tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa gagah perkasa di tengah hutan ini kalau tidak ada jasanya harimau. Tidak mungkin. Tidak mungkin si harimau seperti itu. Aku tahu persis sifat harimau. Singa, aku mendengar sendiri. Aku tidak percaya. Baiklah, kalau singa tidak percaya, rasakan sendiri akibatnya. Baiklah, aku akan pergi. Akhirnya si singa ini tidak percaya akan omongan serigala. Serigala akhirnya meninggalkan singa. Yang semula datangnya digagah-gagahkan langkahnya, ketika itu singa lunglai, lemas, karena apa yang diomongkan ke singa tidak dipercaya oleh singa. Ya akhirnya dia kembali melangkahnya hanya pelan-pelan begini. Tapi akhirnya si singa mendatangi harimau. Sudah mendekati harimau, lagi-lagi langkahnya dirubah. Yang semula tadi lemas karena sudah tidak dipercaya dengan si singa, akhirnya lemes jalannya. Tetapi ketika sudah mendekati harimau, jalannya digagah-gagahkan lagi. Wah, melangkah dengan gagah mendekati siapa? Mendekati harimau. Nah, mendekati harimau, kemudian bagaimana kelanjutan dari dongeng ini? Tentu saja kita istirahat dulu. Anak-anak boleh ke kamar mandi dulu ya. Jangan kemana-mana, tetapi kembali lagi di acara Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak tadi sudah ada yang ke kamar mandi ya. Nah, sekarang Paman Sam akan melanjutkan dongengan yang tadi. Apa tadi? Dari mana? Dari si serigala akan menghampiri siapa? Harimau. Tadi kan karena menghampiri si singa tidak mempan omongannya, tidak dipercaya, sekarang akan pergi ke harimau. Wah, langkahnya seperti digagah-gagahkan, melangkahin. Setelah dekat dengan harimau, serigala mulai berbicara. Harimau. Oh, ada apa kamu? Ada sesuatu yang penting yang harus saya sampaikan kepada harimau. Apa itu? Bukankah ini belum waktunya saat makan? Ya, memang. Sebelum saatnya makan, harimau harus tahu apa yang terjadi sebenarnya di hati sang singa. Kenapa?
Singa kenapa? Ah, begini. Si singa itu sebenarnya selalu menjelek-jelekan harimau. Menjelek-jelekan? Tidak mungkin. Tidak mungkin singa menjelek-jelekan aku. Bukankah singa dan aku sudah lama bersahabat? Ya, sang harimau tidak percaya. Apa kata dia? Begini katanya, si harimau itu tidak bisa gagah perkasa, tidak bisa kuat kalau bukan karena kehadiran aku sang singa. Begitu katanya. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Si harimau tidak percaya sama omonganku. Baiklah. Kalau harimau tidak percaya, tunggu saja kenyataannya. Baru tahu. Iya, aku tidak percaya. Akhirnya si singa tadi tidak percaya omongan serigala, si harimau juga tidak percaya omongan serigala. Akhirnya serigala merasa putus asa, lemas lagi, balik meninggalkan harimau. Langkahnya sudah lemas, tidak gagah seperti saat mau menghampiri singa dan harimau tadi. Lemas karena hasutannya, kata-kata, kalimat, cerita untuk mengacau agar harimau dan si singa tadi pecah persahabatannya, putus persahabatannya, ternyata tidak mempan. Nah, suatu saat si harimau dan singa ketemu. Memang waktunya makan selalu mereka bertemu. Maka disapalah si harimau oleh singa. Harimau, iya, apa singa? Rupa-rupanya harimau sedikit-sedikit antara percaya dan tidak. Ketika disapa sang singa, harimau, iya, apa singa? Tidak seperti biasanya kau hari ini. Aku biasa saja. Tapi benarkah apa yang dikatakan si serigala? Oh, serigala? Apakah serigala juga berbicara kepadamu tentang bagaimana bahwa kamu sebenarnya merasa kuat daripada aku? Iya. Serigala juga datang kepada aku, katanya bahwa aku tidak akan bisa kuat gagah seperti ini kalau tanpa jasamu. Itu pasti kacauan daripada serigala. Sudah, aku tahu itu pasti akal bulus daripada serigala. Ya, aku juga percaya, dan aku memang sebenarnya tidak percaya akan ucapan serigala. Ya, baiklah, kita memang sahabat yang sejati. Ya, aku percaya kita adalah sahabat yang sejati. Akhirnya serigala, si singa dan si harimau berangkul-rangkulan. Kamu adalah sahabatku sejati. Tidak mungkin ada orang yang bisa memecah persahabatan kita. Harimau pun juga berkata demikian. Betul, aku juga tidak akan percaya omongan orang hanya untuk memecah persahabatan kita. Itu ceritanya, anak-anak. Akhirnya apa yang terjadi? Pada detik itu, pada hari itu, pada waktu itu, serigala malu setengah mati karena usaha memecah belah persahabatan antar harimau dan singa tidak berhasil. Akhirnya serigala meninggalkan dua sahabat itu antara harimau dan singa. Meninggalkan persahabatan harimau dan singa. Langkahnya sudah lemas. Tetapi apa yang terjadi? Kalau dulu
serigala ini hanya melayani makan harimau dan singa, sekarang serigala meninggalkan harimau dan singa, pergi ke tengah hutan, bahkan di tebing-tebing gunung. Itu dia tidak melayani makan harimau dan singa, tetapi serigala ganti melayani dirinya sendiri, mencari mangsa sendiri, dimakan-makan sendiri. Nah, itulah anak-anak dongengan antara serigala, harimau, dan singa pada hari ini. Nah, apa yang harus kita petik hikmah dari dongengan ini? Nah, seperti yang Paman Sam katakan di awal tadi, anak-anak tidak boleh memecah belah persahabatan kawan sendiri, apalagi sahabat sendiri ya, karena misalnya si Udin, si Budi, si Amir, misalnya si Udin ini ingin si Budi hanya milik dia, si Amir tidak boleh ikut-ikut. Nah, ini tidak boleh, karena kalau bersahabat bertiga, ya bertiga ini harus rukun, tidak boleh mengadu domba, membuat cerita-cerita yang bohong agar persahabatan bisa pecah. Nah, itulah dongengan Paman Sam hari ini. Dan Paman Sam hari ini tidak bisa memberikan satu karya kreatif untuk anak-anak, karena memang waktunya tidak mengizinkan anak-anak, karena memang dongeng dari serigala, harimau, dan singa tadi cukup panjang, sehingga waktunya tidak nutut ya, waktunya tidak memungkinkan untuk Paman Sam memberikan karya-karya kreatif. Mudah-mudahan di episode mendatang Paman Sam masih bisa memberikan dongeng, juga memberikan karya-karya kreatif untuk anak-anak. Itulah sebabnya setiap anak kreatif hadir di depan televisi anak-anak harus sudah siap untuk menyaksikan Paman Sam mendongeng dan membuat karya-karya kreatif. Untuk itu sekarang Paman Sam akan undur diri. Mudah-mudahan Paman Sam minggu depan bisa menemani anak-anak di acara Anak Kreatif. Sampai jumpa.